Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah takutnya Sayyidina Hanzalah radhiyallahu terhadap kemunafikan. Sayyidina Hanzalah radhiyallahu bercerita, suatu ketika kami sedang berada di majlis baginda Rasulullah SAW. Beliau menasihati kami sehingga hati kami menjadi tersentuh. Air mata kami bercucuran dan seolah-olah akhirat tampak di depan mata. Selesai dari majlis baginda Rasulullah SAW, aku kembali ke rumah dan berkumpul dengan anak isteri. Kemudian kami mulai berbicara mengenai sedikit masalah dunia, bercanda dengan anak-anak dan bercumbu dengan isteri. Akibatnya pengaruh suasana yang aku dapatkan dari majlis baginda Rasulullah SAW pun mulai sirna. Maka terlintas dalam pikiranku, ternyata keadaanku berbeda dengan keadaan ketika di majlis baginda Rasulullah SAW itu. Aku berkata dalam hati, kamu telah menjadi munafik, kerana kenyataannya di hadapan baginda Rasulullah SAW keadaanmu seperti itu dan sesampainya di rumah keadaanmu seperti ini. Akhirnya aku keluar rumah dalam keadaan menyesal dan sedih sambil berkata, Hanzalah, kamu telah munafik. Saat itu aku berpapasan dengan Sayyidina Abu Bakar anhu. Aku berkata kepadanya, Hanzalah telah menjadi munafik. Mendengar perkataan ini, dia berkata, Subhanallah, apa yang sedang kau katakan? Ini tidak mungkin. Kemudian aku pun menceritakan apa yang aku alami. Bahwa ketika kami berada di majlis baginda Nabi SAW, saat beliau bercerita tentang surga dan neraka, seolah-olah tampak di depan mata. Namun, ketika aku pulang ke rumah dan bercanda dengan anak istri, berbicara tentang harta benda dan lain-lain, semua pengaruh yang aku dapatkan bersama baginda Rasulullah SAW terlupakan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu menyahut, hal itu juga terjadi pada diri saya. Kemudian keduanya menemui baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Hanzalah radhiyallahu berkata, Ya Rasulullah, aku telah menjadi munafik. Beliau berkata, apa yang terjadi? Sayyidina Hanzalah radhiyallahu bercerita, Ya Rasulullah, jika kami berada di hadapanmu dan engkau menceritakan surga dan neraka kepada kami, seolah-olah keduanya nampak di depan mata. Akan tetapi jika kami berpisah dengan engkau, bercanda dengan anak istri kami, dan sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, semuanya terlupakan. Beliau menjawab, demi zat yang nyawaku berada di dalam kekuasaannya. Jika setiap saat keadaanmu selalu seperti ketika bersamaku, maka para malaikat akan berjabat tangan denganmu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan. Wahai Hanzalah, hanya saja keadaan seperti ini adalah langka. Tetapi terkadang seperti ini, terkadang seperti itu. Dari kitab Ihya Ulumuddin dan Sahih Muslim. Faedah, manusia memiliki keperluan hidup yang harus ditunaikan, yaitu makan, minum, anak dan isteri. Bahkan menanyakan keadaan mereka pun penting. Demikian pula usaha mengingat akhirat seolah-olah nampak di depan mata adalah penting. Meskipun kita tidak mampu setiap saat, kita jangan terlalu berharap setiap saat dapat mengingat akhirat seolah-olah nampak di depan mata. Karena itu adalah derajat yang langka. Sebab itu adalah seperti derajat para malaikat. Mereka tidak disibukkan dengan urusan lain, tanpa memikirkan anak istri, tanpa memikirkan mata pencaharian, dan tanpa memikirkan urusan keduniaan. Sebaliknya, manusia senantiasa dibebani keperluannya sebagai manusia, sehingga tidak dapat menetap dalam satu keadaan seperti malaikat. Dengan demikian, yang harus kita renungkan adalah betapa tinggi perhatian para sahabat al-hum terhadap agama mereka. Jika sedikit saja keadaan mereka berubah dibandingkan ketika bersama baginda Nabi SAW, mereka menyangka bahwa diri mereka sudah munafik. Perasaan cinta akan menimbulkan beribu macam prasangka buruk dan kekhawatiran. Jika anak kita yang kita cintai sedang dalam perjalanan, kita mengkhawatirkan perjalanannya. Jika kita mengetahui bahwa daerah yang dituju terkena wabah penyakit atau bencana, berapa banyak surat serta telegram yang akan kita kirimkan. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.